Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salat sunnah qabliyah subuh, salat sunnah di antara azan dan qamat. Kemudian ada salat sunnah fajar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan 2 rakaat. Kemudian setelah itu beliau tidur sebentar. Kemudian kita ada singgung sedikit masalah salat sunnah sebelum zuhur, 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat. Sekarang kita akan melihat apakah Rasulullah pernah lakukan salat 2 rakaat sebelum zuhur. Ini kalau kita salat zuhur sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, itu ada dalilnya enggak? Ya. Be abih datemayang hana tapu landasan, hana demai pahala tapu. Ya. Ini kita akan lihat ini saya tidak sanggup habis zuhur itu 4 rakaat, lun sanggup 2 rakaat pujud. Ya, nembak. Atau sebelum zuhur 2 rakaat, apa boleh? Tidak 4 rakaat. Kemudian pertanyaannya, ada apa sebenarnya dengan salat sebelum zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat? Ada apa sebenarnya? Kenapa Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu? Itu belum kita bahas lagi, Pak. Yang sudah kita bahas, kenapa Rasulullah salat sunnah qabliyah atau salat sunnah fajar 2 rakaat? Karena dalam sebuah hadis salat sunat fajar itu lebih baik daripada bumi dan seisinya. Ini kalau zuhur bagaimana? Karena beliau tidak pernah tinggal salat zuhur yang 4 rakaat sebelum zuhur. Sekarang pembahasan kita masih pada kitab Fadail. Babu sunnati zuhri. Jadi bab pembahasan tentang salat sunnah zuhur. Ya, ini bagaimana salat sunnah zuhur ini. Hadis yang pertama hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, jadi Ibnu Umar mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla zuhri." Saya salat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat dengan Rasulullah. Ya, nyoki pancara alim. Kan sudah bertentangan dengan hadis sebelumnya. Nanti kita lihat ini. Wa rak'ataini ba'daha. Dan setelah zuhur, kata Ibnu Umar, saya salat sunat 2 rakaat juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat juga. Ini bagaimana ini? Kamu mang adanya. Kita sebagai orang awam kamu mang. Rasulullah mengatakan sebelumnya salat sunnah sebelum zuhur itu 4 rakaat dan setelah zuhur 4 rakaat. Bagaimana dengan hadis Ibnu Umar ini? Maka kita kumpulkan hadis ini di dalam kitab At-Taisir fi Mustalahil Hadis. Idza tadaddani haditsani fa alaihimal jam'u. Jadi kalau ada 2 hadis yang bertentangan menurut kita, karena kita tidak punya ilmu, maka menyuhana ilmu gedanya kan tutah gedanya. Jadi bagaimana cara kita kumpulkan 2 hadis itu? Setelah kita kumpulkan, rupanya 2 hadis tidak salah. Kenapa tidak salah? Ada dalam satu riwayat Aisyah, Rasulullah nanti boleh enggak salat sunat di rumah? Ya, jinhan salat sunat di rumah. Jadi sudah azan zuhur, kita salat sunnah di rumah 2 rakaat di masjid, jinhan. Boleh. Rasulullah pernah melakukan hal itu. Ya, jadi artinya salat sunnah di rumah 2 rakaat, salat di masjid 2 rakaat.
Makanya Ibnu Umar melihat Rasulullah salat sunat cuma 2 rakaat di masjid saja, Mbak. Beliau tidak tahu Rasulullah lakukan itu salat sunnah juga di rumah. Maka di rumah juga beliau lakukan 2 rakaat. Maka jadi 4 rakaat. Tetapi Ibnu Umar tidak tahu ketika Rasulullah pulang, Rasulullah salat lagi di rumah. Nah, sekarang kita baca hadisnya ini, Mbak. Ini hadis dari Aisyah. Hadis dari Aisyah. Aisyah mempertegas bahwa salat sunat Rasulullah bukan 2. Tapi kalau 2 boleh juga, boleh juga, bukan tidak boleh. Gedenya han sanggup. Yang baik karu-karu, Mbak. Yang baik karu-karu. Ya. Jadi artinya apa? Bahkan tidak salat sunat pun tidak apa-apa sebenarnya. Han apa pun. Tidak lun hae lun salat sunat qabliyah, lun hae ba'diyah, apakah han sanggup? Mupa rakaat han sanggup. Yang duhur saja nak sanggup. Apalagi sebelum duhur dan setelah duhur, nyampi payah tajih wate. Maka kalau 4 ke 12 rakaat kata semayang, umah nak sanggup belum. Lun pakai 2 per 2 mentang. Dari hadis Aisyah ini yang menurut kita bertentangan tadi, padahal tidak bertentangan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dari Aisyah yang kedua ini. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada' arba'an qabla dhuhri. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Artinya 4 rakaat pasti Rasulullah lakukan. Cuma prosesnya nanti, prosesnya. Ibnu Umar tidak salah melihat Rasulullah 2 rakaat saja di masjid. Beliau tidak tahu 2 rakaat sudah Rasulullah lakukan di rumah. Ya. Jadi kita begitu juga, tapi kita nyuang ketutah nih, Mbak. Tutah aja pakai ban. Ketika habis azan zuhur, kita salat sunnah dulu di rumah 2 rakaat. Watetro masjid ke kamar nih, Mbak. Ya. Karena kita itu sebenarnya zuhur itu kan agak diperpanjang sedikit. Ya, kenapa? Karena ada tenggang Rasulullah 4 rakaat lakukan salat sunnah. Jadi kalau kita 2 rakaat di rumah apa habis azan? Karena sebelum azan belum dikatakan qabliyah, habis azan nilai, Pak. Karena salat sunnah itu ma ba'dan nida wal iqamah. Itu sebelum azan dan qamat, di antara azan dan qamat. Ya, di antara azan dan qamat itulah salat sunnah di situ. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sekarang kita masuk hadis yang ketiga. Ya, Rasulullah salat 2-2, ya, Mbak. Jadi kalau salat 4 tadi bisa 2 model. Yang model yang pertama 2 salam, kemudian 2 lagi salam lagi, berarti 2 kali salam. 4 rakaat 2 kali salam. Model yang kedua 4 rakaat sekaligus sekali salam. Jadi tidak ada tahiyat awal, tahiyat awal, Mbak. Jadi setelah rakaat kedua langsung bangun, rakaat ketiga langsung rakaat keempat, kemudian langsung salam. Ini yang dikatakan dengan 4 salat sunnah setelah zuhur atau sebelum zuhur. Hadis dari Aisyah juga. Maka kita kenapa tidak ragu hadis dari Aisyah? Karena Aisyah sendiri melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yusalli fi baiti qabla zuhri arba'an. Apa maksud Aisyah di sini, Pak? Aisyah mengatakan Rasulullah salat di rumahku, bukan di rumah. Karena Aisyah tidak tahu nanti ketika Rasulullah berada di rumah istri yang selanjutnya itu, apakah ada salat juga, wallahu a'lam bishawab. Maka Aisyah mengatakan Rasulullah salat di rumahku, kata Aisyah, qabla zuhri arba'an, sebelum zuhur 4 rakaat. Jadi sebelum zuhur kagak semayang yang rumah 4 rakaat. Ketika la ilaha illallah semayang di lahu qabla zuhri. Salat sunnah zuhri sebelum zuhur 4 rakaat di rumah. Tsumma yakhruju. Kemudian beliau keluar. Keluar artinya apa? Pergi salat berjamaah. Fayusalli bin nas. Ini ba ilsak. Artinya tidak diragukan, beliau salat berjamaah bersama manusia. Jadi hanya kesemayang tidak rawayan. Setelah salat 4 rakaat di rumah, beliau keluar dari rumahnya dan salat berjamaah bersama jamaah. Tsumma yadkhulu fayusalli rak'ataini. Kemudian setelah itu keluar dari masjid, salat di rumah 2 rakaat. Ini yang Aisyah lihat. Dan Aisyah tidak tahu yang dilihat oleh Ibnu Umar, Rasulullah salat sunat juga di masjid 2 rakaatnya. Maka 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah, menjadi 4 rakaat juga.
Ya, di jibet mendawa-mendawa dia sebagai mendawa hanatah 2 rakaat. Habis lehu hanatah yang tah put. Rasulullah hantar ke pebut 2. Rupanya 2 rumah. Ya. Kita begitu juga kalau susah nanti. Nyo habis dah temayang tuna uru-urum pihan ale ni Pak. Ya, Pak. Nyo dah temayang antang 2 rakaat le Pak. Temayang 2 rakaat tu 2 rakaat tu di rumah. Cuma untuk sebagian nak ke temayang di rumah, sebagian kemak pakai kedai kopi ni Pak. Karena ke temayang le dulu. Jadi kalau ragu-ragu itu salat terus 4 rakaat. Kalau tidak boleh seperti tadi 2 rakaat, nanti 2 rakaat di rumah. Jadi hana buku. Jadi hana macam salat ba'diyah itu apa namanya di masjid tidak. Nyo sama lagi sujud sahwi. Kenapa seorang sujud sahwi? Karena meninggalkan wajib. Ya, nampak atau dia lupa meninggalkan hal-hal wajib. Bagaimana cara sujud sahwi? Kata Imam Asy-Syafi'i fi tariqataini, ada 2 cara. Yang pertama fi salati, di dalam salat. Yang kedua kharija salah, di luar salat. Bagaimana di dalam salat? Ketika makmum mengatakan subhanallah, jadi sebelum berakhir itu ya sujud sahwi. Sujud sahwi dulu. Atau setelah salat. Habis sembahyang ahli jamaah. Ai dro muno tinggalnya muno. Ya nampak tahiyat awal. Oh kakelah tak sujud sahwi. Maka di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, sujud sahwi itu cukup waqafa bil imam. Cukup imam saja sujud sahwi sendiri lain kabareh dulu. Atau menyugatanya ragu kah sang bunuh nak tinggal tak sujud sahwi. Tak pegah le ba imam. Tetapi kalau yang tinggalnya yang rukun, kenapa tak sujud sahwi Pak, tak ulang sembahyang. Ulang sembahyang. Ya nampak. Dah contoh ulang sembahyang. Kita waktu rakaat kedua salat maghrib sujudnya sekali Pak. Allahu Akbar. Sujud itu kan rukun. Waktu bangun apa? Hana taduk le Pak, tak benda Allahu Akbar. Makmum ini ke subhanallah. Imam memang jipu salah lelun. Apa salah saya? Sujud sudah, semua sudah. Aku fikir leganya ni Pak. Setelah salam ibrithai li makmum. Ai tengku imam. Bunuh orang sujud 3 bunuh. Ya nampak. Dan dibenarkan oleh orang lain Pak. Itu baiknya mentang tidur, menyoganya tidur itu penaji orang lain tidak ragu. Kepu dalam tidur yang ragu, kamu hana ragu memang. Dengan syarat ada berapa orang lagi. Tengku imam tadi ketika rakaat kedua sujudnya sekali. Kepegah diri ku imam hana pupu dah sujud sahwi, hana sah sujud sahwi Pak. Harus ulang salatnya Pak. Kenapa ulang salat? Karena yang ditinggalkan adalah rukun salat. Rukun salat hanjit Pak, hanjit aja Pak. Harus ulang salatnya. Nanti hendak bukan kemu hana pupu tak sujud sahwi. Kita cara sujud sahwi baru rukun Pak. Ya. Maka kita harus memahami dalam salat mana rukun, mana wajib, mana sunnah, harus kita pahami. Jadi makanya termasuk wajib itu yang harus sujud sahwi. Allahu Akbar. Ketika kita ruku kan baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu yang pertama, itu wajib. Yang kedua, ketiga sunnah. Maka kalau kita ingin baca satu saja boleh hana buku Mbak. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian salah satu yang wajib juga. Ini mungkin ada perbedaan pendapat Mbak. Tapi menurut luntang hana perbedaan pendapat. Takbir intiqal. Intiqal bagaimana? Itu wajib. Allahu Akbar. Kita ucap sih. Wataimum begah Allah. Sami Allahu man rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Itu wajib ya Mbak. Takbir intiqal itu wajib. Takbir intiqal artinya apa? Kita ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selama ini kan kita tidak ala bahimu menteng hana pupu. Walaupun nanti ada sebagian pendapat yang lain hana pupu tak lagi nanti hana pupu Pak. Ya. Tetapi sebagian mengatakan harus kita ikuti juga Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu man hamidah. Ini memang ada hadisnya. Rabbana walakal hamdu. Ya, kita nyanyian menteng dah ucap. Ya sudah, sekarang kita masuk hadis selanjutnya. Oh ya, ini belum habis lagi. Tsumma yadkhulu fa yusalli rak'ataini. Setelah pulang salat Isya, Aisyah tidak cerita Rasulullah salat di masjid 2 rakaat. Yang menyaksikan adalah Ibnu Umar. Sehingga hadis dari Ibnu Umar mengatakan Rasulullah getemayang ngelut 2 rakaat tong, Pak. Jauh li Aisyah 2 rakaat lagi di rumah, ya, di rumah 2 rakaat itu. Maka kalau kita buru-buru boleh juga. Habis sembahyang apa saja,
kita salat 2 rakaat, kemudian setelah itu salat 2 rakaat lagi di rumah. Itu kalau buru-buru. Hokanya, Pak. Wa yusalli bin nasi al-isya. Setelah Rasulullah salat 2 rakaat di rumah, Rasulullah menunggu waktu untuk salat isya bersama manusia lagi, bersama jamaah dan para sahabat. Fa yusalli rak'ataini wa yadkhulul baiti fa yusalli rak'ataini. Setelah salat isya, Rasulullah, ini dalam hadis Aisyah, masuk ke rumah salat sunnah di rumah 2 rakaat. Ya, rumah, makanya di dalam sebuah hadis itu, usahakan salat-salat sunnah itu di rumah. Beje rumahnya sebagai kuburan ya, Mbak. Hana tabu di rumah, hana tabu zikir di rumah, temayang-temayang tunat hana di rumah ya, Mbak. Umalun hae temayang tunatnya tunat je hek dah ya, Mbak. Tahajud hek, witir hek, mendum hek ya, Mbak. Paling enggak kita ambil wudu, salat sunnah wudu saja lu 2 rakaat. Nyoi rumah tak temayang tahiyatul masjid kah hanjut ya, Mbak. Kipan tahiyatul masjid rumahnya tahiyatul bait nanti, Mbak. Ya, Mbak. Kan tahiyatul masjid. Nyo ki pancara bu menteme pahala rumah ki pancaranya. Ya, nih, Mbak. Azan golom tapi golom. Boleh kita salat sunnah wudu, salat sunnah wudu kapan saja. Maknanya supaya rumah itu dipenuhi oleh setan nih, Mbak. Temayang tan, betan, taputan, yana karu saja rumah Mbak. Kalau sudah seperti itu, maka kalau kita merujuk ke dalam surah Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman sampai habis, rupanya syaitan memanfaatkan hal ini, rumah hana but, hana temayang tunah dan lain sebagainya, untuk mengadu domba suami dan istri rupanya, Pak. Cukup pada syaitan ini, Pak. Jadi makanya dia itu ada sihir yang diajarkan oleh iblis dan setan kepada orang lain, atau setan itu sendiri, Pak, yang dia itu membuat suami istri karu sampai Mbak. Ya, Mbak, karu sampai. Pekan rumah kah penuh dengan jin, Mbak. Mana landasan hukum rumah itu penuh dengan jin? Jin itu mengatakan sendiri, Mbak. Setan mengatakan sendiri. Iblis mengatakan sendiri. Apa kata mereka itu? Ketika kita masuk ke dalam rumah salim dan taputan, baca bismillah dan taputan, setan mengatakan kita sudah punya tempat di sini. Karena tempat ini, Pak. Jadi artinya kita sudah punya tempat tidur di sini, semua di sini rumah dia. Ibu bukan tempat tinggal ya rumah dia, Pak. Rumah kita jadi tempat kos. Waktu kita pergi kantor, ini setan di rumah, Pak. Kenapa dia ngomong sendiri seperti itu? Tetapi kalau kita tidur baca ayat Quran, kita buat baca ini, dah baca Quran, walaupun tabuh ayat wantong, dah baca Quran ya, Pak. Dah baca Quran, atau temayang tunah wudu ya, Pak. Nya kenapa hidup setan? Hidup bacaan hidup, dia akan mengatakan sana'udu hadan. Kita balik besok, kita balik. Ini baliklah besok nanti, Pak. Ketika dia mengatakan balik besok, dia pergi ke mana setannya? Hoi janji, rumah tetangga katanya. Kau nih, Pak. Jadi setannya kok jaya, Pak. Jadi kan berarti ijak di rumah katanya, maka urungnya baca Quran iplung ke tengah samping. Tidak. Dia pergi di bawah langit pertama, duduk di situ, Pak. Naq'udu maqa'ida lis-sam'i. Nanti dia tunggu informasi saja. Rumah drone yang drone duyan kalau lebih parah lah, kan. Nya lintungnya kayak mendawa dua, nya kayak pokok jaro, Pak. Jit tak balik lah, tu. Nya pekaru lah, Pak. Je rumahnya karu. Lintungnya karu aja kayak tinggal rumahnya. Popok jaro iblis, Pak. Karena dapat tinggal katanya rumpo kayak plung. Dua-dua kayak plung nya banyak. Ini kita lanjut lagi hadis ini. Makanya itulah penting salat di rumah. Ya, salat di rumah 2 rakaat. 2 rakaat kita salat di masjid, 2 rakaat lagi di rumah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa an Ummu Habibah. Ini hadis ini dari Ummu Habibah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Ini kita mungkin enggak sanggup seperti ini, Pak. Sanggup, Pak. Lagi ada teman yang tarawih, Pak. Put 12 rakaat. Ya, sanggup ni pulang bantawakan tu, kan? Kita baru pulang kantor atau baru pulang kerja, kita enggak sanggup. Kalau enggak sanggup 2 sajalah. 2 saja, 2 sebelum zuhur. Yang mek tinggal teman leho. Umah hae cik lun, Mak. Qabliyah hae badiyah. Leho mentah mek tinggal, Pak. Leho mek tinggal. Fardu baik tinggal. Karena di dalam rentetannya itu, yang pertama salat fardu, yang kedua salat rawatib, yang ketiga salat sunnah yang lain, Pak. Lagi salat sunnah duha, salat sunnahnya, salat sunnah haji. Yang jelas rawatib pada level kedua rawatib.
Nyo katanya pak level ke leh dah mendawa, pak level kedua nak tak puput. Padahal level kedua itulah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Rasulullah mengatakan, man hafadha ala arba'in, barang siapa yang menjaga arba'i raka'atin, 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, ya karena mati lampu. Jadi barang siapa yang salat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, wa arba'in ba'daha, 4 rakaat setelah zuhur, haramallahu 'alan nar, Allah mengharamkan dia masuk ke neraka. Pertanyaannya, ada apa sebenarnya dengan zuhur itu? Kenapa tidak asar saja? Kenapa tidak maghrib saja? Kok subuh kita sudah tahu tadi kan? Ini zuhur pekan leleho. Ya, akan dijawab dengan hadis ini. Ada apa sebelum zuhur sebenarnya? Hadis ini dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsi. Rasulullah salat 4 rakaat setelah matahari itu tergelincir. Yang karak tamang waktu leho, waktu masuk waktu luhur. Qabla zuhri, sebelum zuhur. Jadi sebelum mau masuk waktu zuhur itu, sebelum zuhur, maka salat sunat qabliyah, salat sunat qabliyah. Jadi sebelum salat zuhurnya 4 rakaat, sudah azan salat zuhur 4 rakaat. Wa qala innaha sa'atun, ada apa sebenarnya sebelum zuhur 4 rakaat? Ini adalah waktu, kata Rasulullah, tuftahu fiha abwaabus sama, langit terbuka rupanya, Mbak. Ya. Rupanya waktu ketika matahari tergelincir di atas hulai katanya, tergelincir sedikit, itu langit sedang terbuka rupanya, Mbak. Makanya kita berdoa liu waktu leho, Mbak. Ya. Habis salat zuhur, paling enggak tajak temayang berbagah bacut tajak, dan temayang per rakaat, dan berdoa kepada Allah. Waktu itu langit terbuka, Mbak. Langit terbuka. Langit itu jarang sekali terbuka. Makanya terbuka langit itu waktu sebelum zuhur, salah satunya. Kemudian yang kedua selanjutnya ketika orang mukmin meninggal. Ketika orang mukmin meninggal, kata Rasulullah, rohnya itu akan dibawa oleh para malaikat. Rasulullah mengatakan tidak ada langit yang tidak terbuka. Semua terbuka pintu langit, Mbak. Ya. Untuk apa terbuka? Untuk menyambut roh tadi, Mbak. Dan malaikat mengatakan, ampuni dosa dia ya Allah, ampuni dosa dia ya Allah. Ya, Mbak, doa malaikat. Tak bayangkan aja malaikat padum je malaikat, Mbak. Cukup je malaikat, Mbak. Nyo katanya meninggal ketika di bumi itu yang pampunnya itu cuma 10 orang, 20 orang, 100 orang. Tak pegah aja 30 ribu tak pegah. 3 juta aja tak pegah, Mbak. Karena mungkin ulama karismatik beliau, 1 juta orang pada waktu itu yang hadir ketika meninggal. Tetapi waktu katanya penajian orang mukmin yang meninggal, ya, termasuk tak berdoa berkatanya berlaganya cik, Mbak. Ketika nanti rohnya naik ke atas, itu apa? Seluruh malaikat, Mbak. Rasulullah mengatakan tidak ada pintu langit yang tidak terbuka. Semua terbuka pintu langit dan malaikat semua bangun, Mbak. Ibadah malaikat dan mengucapkan apa? Ya Allah, ampuni dosa si fulan, ampuni dosa si fulan. Ya. Kalau kita di dunia doa di 30 juta, 3 juta orang, Pak. Ya Allah, ampun dosa si fulan, 30 juta doa. Itu lebih daripada itu, Pak, para malaikat. Tapi dengan syarat patuhi perintah Allah. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ketika meninggal 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama fi'iliyin, dibawa ke iliyin. Kemungkinan kedua sijin. Sijin itu penjara iblis, kata Ibnu Abbas. Sijin itu di mana? Iliyin itu di mana? Iliyin sebagian mengatakan di atas langit ke-7, di atas langit ke-7. Nyampe dayang-dayang atas langit ke-7, Pak. Ya. Gedenya melangit pun hantruk lah. Kemudian sijin itu di mana? Sijin itu di bawah bumi ke-7. Nanti di bawah bumi ini ada lagi seperti bumi, Pak. Ardon itu maknanya tanah. Ada sebuah tempat seperti bumi ini juga. Kemudian di bawahnya ada lagi, di bawahnya ada lagi. Ada di dalam kitab Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Abu Fida Ibnu Katsir. Sama saya ada kitabnya Ubinu Tebai, Mbak, Padumbo Cini, Mbak. Ini ceritanya di juzuk pertama. Apa di juzuk pertama? Al-masafatu bainas sama'il ula was sama'i tsaniyah 500 am. Ya, Mbak.
Itu jarak antara langit satu dengan langit kedua, itu 500 tahun perjalanan, 500 tahun ya, Pak. Tidak disebutkan apakah perjalanan malaikat, apakah perjalanan cahaya, hanya disebutkan. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Habib Fida, wa masafatu bainal ardi wal ardi, ada bumi ini dengan bumi dan tanah selanjutnya, itu lebih jauh lagi, 700 tahun perjalanan. Kalau tadi 500, ini 700. Maknanya bumi ini luas sekali, apa namanya? Jarak satu ini dengan yang lain itu luas sekali, Pak. Maka katanya baik dah pumbung dro bak bumi obotnya, Pak. Dah pumbung dro bak bumi obotnya, ini seperti katak di bawah tempurung. Katak di bawah tempurung tang-tang ka hebat tak kanyan, Pak. Lon na yuta hebat tak. Wa tebru isipak li lemau, ikalan tu Umar rupanya nabi binatang lebih raya dari lon kau. Rupanya luas sekali rupanya tempat ini. Gepikirnya lagi ebru, gepikir lagi ebru. Binanci katanya, ketika di dunianya lon hebat tak, ayu tak lon, mandun je lon belau. Tapi waktu meninggal, nya baru duh mendum, Pak. Inilah yang kata Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ketika seorang itu meninggal dunia, inkashafat anhu haqa'id al-ghaibiyah. Ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali, Pak. Maka Imam Ghazali mengatakan, seorang yang hidup dan mati itu apa bedanya? Inkashafat anhu haqa'iq al-ghaibiyah. Hakikat gaib akan terbongkar, deh mendum deh, Pak. Deh mendum. Lagi kata di bawah tempurung tadi, nampak semuanya nanti. Ya. Terima kasih.